Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Nah, hari ini kita ketemu dengan mata kuliah pasar modal pada pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal. Nah, instrumen pasar modal itu sendiri dapat berbentuk atau berupa produk-produk atau disebut juga dengan produk-produk yang dipasarkan di pasar modal, yaitu uh, ada saham, obligasi, dan produk-produk derivatif. Nah, untuk definisinya sendiri, instrumen pasar modal itu merupakan semua surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa. Nah, instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang. Nah, untuk itu kita akan membahas satu-satu dari instrumen pasar modal. Yang pertama kita akan membahas mengenai saham. Nah, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aset perusahaan tersebut. Nah, dalam prakteknya, beberapa saham yang diperdagangkan itu dibedakan menurut cara peralihannya dan manfaat yang diperoleh bagi si pemegang sahamnya. Nah, nanti di sini juga kita akan membahas jenis-jenis saham yang ditinjau dari segi hak klaim atau hak tagih, kemudian dari segi peralihan sahamnya, kemudian ada dari eh, pembagian saham dari kinerja perdagangannya. Nah, sebelum kita membahas selanjut masalah jenis-jenis saham, saham itu memiliki nilai yang terbagi menjadi 4. Nah, nilai saham sendiri itu ada nilai nominal berupa nilai eh, yang tercantum pada sertifikat saham tersebut. Nah, sementara ada yang disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan prinsip harga dasar suatu saham yang ditentukan pada saat harga perdana saham tersebut diterbitkan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan nilai pasar. Nilai pasar saham merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Nah, yang keempat adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik suatu saham itu diharapkan dari suatu saham pada saat akhir tahun atau akhir periode. Nah, kemudian apa saja yang menjadi keuntungan dalam membeli saham? Ada berupa capital gain dan dividen. Capital gain sendiri adalah selisih laba atau selisih positif antara harga jual dengan harga beli. Jadi apabila harga jual itu lebih tinggi pada saat harga beli, maka para pemegang saham akan memiliki capital gain atau mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Nah, selain capital gain, para pemegang saham juga mendapatkan yang namanya dividen. Dividen ini sendiri merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dividen dapat terbagi menjadi dividen tunai, dividen saham, dan dividen bonus. Dividen tunai itu merupakan dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang atau dalam bentuk uang untuk setiap saham yang dimilikinya. Sementara untuk dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pemegang saham dibayar dengan
pada saat pembagian dividen dibayar dengan saham. Nah, dividen saham ini diambil atau dibayarkan dari laba tunai yang ditahan. Nah, kemudian ada dividen bonus. Dividen bonus itu sendiri dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dan dibayar dari agio saham. Apa itu agio saham? Agio saham adalah selisih positif antara harga jual terhadap harga nominal saham pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Nah, tidak hanya keuntungan, saham juga memiliki resiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham. Nah, yang pertama resikonya adalah para pemegang saham tidak mendapatkan dividen. Jadi dalam berinvestasi ada keuntungan dan ada juga resiko yang harus ditanggung oleh pemegang investasi. Nah, untuk hal ini apabila kita berinvestasi di dalam saham, maka resiko yang akan kita ambil salah satunya adalah tidak mendapatkan dividen. Nah, apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, hal itu dapat diputuskan dalam RUPS karena RUPS sendiri memutuskan salah satunya adalah memutuskan kebijakan pembagian dividen. Nah, kemudian kerugian yang kedua atau resiko yang kedua terhadap pemegang saham adalah capital loss. Capital loss ini sendiri merupakan kebalikan dari capital gain, di mana capital loss merupakan selisih negatif antara harga jual dengan harga beli, atau dapat disimpulkan bahwa harga beli lebih besar daripada saat harga jual. Nah, kemudian resiko yang berikutnya adalah resiko likuidasi. Nah, ketika perusahaan atau emiten tempat kita berinvestasi saham itu dilikuidasi, maka para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aset perusahaan tersebut. Nah, jika ini terjadi, maka para pemegang saham bisa jadi tidak memperoleh apa-apa ketika perusahaan dilikuidasi. Kemudian resiko yang keempat adalah resiko delisting dari bursa. Nah, karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapuskan pencatatannya di bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan.